lagi basic saya bukan basic marketing, jadi saya kurang begitu mahir untuk memanage atau mengarahkan orang supaya tertarik di bisnis ini. Kebetulan banyak komunitas yang bisa dipergunakan atau bisa dikondisikan untuk meraup supaya bisa tertarik ke bisnis ini. Saya kebetulan aktif di masyarakat, aktif juga di organisasi, dan kebetulan mungkin saya suka mengisi di majelis taklim itu. Taklim mungkin gimana ya, kayak pengajian gitu. Oke. Itu memang hubungan jangka panjang, hubungan jangka panjang, dan waktu ini memang kita bina dari jauh sebelumnya, mungkin semenjak belum ada Faras kan begitu Pak ya. Hubungan itu memang hubungan itu, makanya saya punya teman di seluruh Indonesia dari waktu saya kuliah itu, karena saya menjaga betul. Itu rata-rata orang yang di Faras itu kan teman-teman lama saya sebenarnya, yang awal-awal, yang mereka langsung percaya dengan saya. Cuma sebelum saya menjawab, saya ada seseorang yang punya komunitas-komunitas itu. Silahkan Bu Yanti cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Putu. Ya. Terima kasih. Ya, yang saya lakukan yang pertama karena saya sangat respon sekali dengan niat tulus dari Pak Putu ya, yang ingin bermanfaat untuk banyak orang. Dalam Islam kan kita semua tahu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain gitu. Jadi berangkat dari situ ya, kebetulan saya juga banyak komunitas ya, dari pengajian, dari arisan dan sebagainya. Saya kebetulan karena memang suami saya sembuh dari sakit saraf kejepitnya yang sudah 3 tahun dengan minyak Faras, maka bentuk rasa syukur saya adalah saya ingin berbagi informasi ini, karena saya yakin minyak Faras ini banyak yang belum tahu, belum paham gitu Pak. Jadi saya jemput bola ya, saya mendatangi teman-teman saya awalnya itu yang sakit seperti itu. Tapi saya tidak menawarkan produk dulu. Jadi saya melakukan pelayanan dulu gitu, membalur mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah merasakan khasiatnya, pasti mereka akan bertanya gitu, ini belinya di mana, ini minyak apa, seperti itu awalnya. Jadi benar katanya Pak Putu, Faras ini hadir dari cinta untuk melayani. Itu yang luar biasa di Faras. Saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di Faras ya. Seperti itu Pak Putu awalnya. Ibu menyisihkan waktu, berarti Ibu berani. Kenapa akhirnya bisa berkembang bisnisnya Ibu? Berarti Ibu dari sekian orang yang Ibu tawarkan ada yang jalan atau gimana Bu? Coba ceritain deh. Iya. Dari atau awal, Ibu misalnya gini, Ibu itu langsung prospek semua orang, berharap misalnya ada komunitas pengajian ini ada 100 orang. Ibu tawarkan ke semua orang atau Ibu satu-satu dulu, dimulai dari yang sakit, hal kecil dulu, apa langsung berpikir yang besar Bu? Atau gimana? ya, Nah Ibu termasuk, saya menganggap Ibu salah satu orang yang super cepat dalam artian tanpa online bisa 6 kali 25 dan sudah 3 kali loh, 3 kali Bu ya? Ya. 3 kali berarti sudah sah dapat mobilnya, gratis sah. Kan ada yang baru 2 kali, ada yang baru 1 kali. Ini Bu Yanti sudah 3 kali di bulan bukan bulan kemarin ya, bulan Juli sudah 3. Ya, sudah 3 kali kualifikasi, 6 kali 25-nya. Jadinya Ibu berpikir kecil dulu, dari hal-hal kecil Ibu lakukan atau langsung berpikir semua orang Ibu prospek di sana atau gimana? Dua-duanya sih Pak Putu. Ya. Jadi saya kadang bertemu dengan banyak orang, tapi juga saya bertemu dengan orang yang saya anggap tokoh ya, seperti itu. Jadi yang punya pengaruh besar di masyarakat. Kalau saya dengar sakit ya kemudian saya datengin gitu, saya silaturahmi gitu. Berarti Ibu berpikirnya berawal dari niat baik untuk menolong, Iya. bukan berpikir untuk menjual. Enggak. Jadi itu yang saya tanamkan di grup saya Pak Putu.
Jadi mulailah semuanya itu dengan niat yang tulus. Karena kalau dengan niat yang tulus ya, Allah itu akan membantu kita, akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi selalu bersyukur gitu. Ketika kita membantu orang, kemudian dia misalkan tidak beli, kita jangan sedih, jangan kecewa gitu. Karena kita ini istilahnya menjalankan bisnis langit gitu. Jadi kita berharap barokahnya gitu, berharap berkahnya dari apa yang kita lakukan. Dan itu yang saya alami, kekuatan doa dan kekuatan cinta kepada sesama itu yang selalu kita pegang ya. Jadi saya mendapatkan kemudahan-kemudahan itu dari itu. Nah, menarik Pak Ahmad. Jadinya ceritanya Bu Yanti itu satu hal, ketika kita merasa tidak punya ilmu marketing, kan sama Ibu kan rumah tangga juga tidak punya basic. Jadinya menjual itu, ide menjualnya itu dihilangkan. Tapi ide menolongnya itu bermanfaatnya. Jadinya kita menawarkan produk itu niatnya tulus, ingin dia bisa sehat. Entah nanti dia mau beli atau tidak, itu kan belakangan gitu ya Bu Yanti ya. Tapi niatnya ini yang kita bangun. Berarti menjual niatnya itu menolong. Karena saya waktu dulu pertama kali saya tidak ahli marketing, saya itu tidak bisa menjual, tapi karena seling berlatih jadinya tahu cara menjualnya Pak. Tapi memang benar, keyakinan Bu Yanti itu satu, kalau misalnya suaminya Bu Yanti tidak sembuh dari saraf kejepit dulu, mungkin keyakinan Ibu kecil kan untuk memprospek kan. Ya. Cerita itu yang penting Bapak bawa. Ada nggak cerita yang menarik? Mungkin istri Bapak dulu ada sembuh tidak? Nah itu diceritain, dan saya ingin keluarga ini juga ada yang sembuh. Itu awalnya. Nanti kalau punya dapat orang yang bagus, dapat orang yang seperti Bu Yanti, punya semangat menolongnya tinggi, siapa tahu dia juga pengen ikut. Jadinya kita nggak dapat banyak orang, tapi akhirnya bisa berjalan bisnisnya. Bahkan dari satu nolong getok nular ke nolong ke yang lainnya. Balik lagi Bapak, kalau merasa tidak nyaman, teori marketing itu kan sebenarnya nyaman tidak nyaman Pak, bukan masalah bisa dan tidak bisa. Setiap orang bisa menjual sebenarnya, tapi masalahnya mau atau tidak, kan begitu. Ada perasaan, kadang-kadang saya ngelihat banyak, bukan berarti maksudnya saya mau bagaimana ya, menjual itu derajatnya paling rendah. Orang kita merasa seperti ngemis, minta ayo beli dong produk saya. Saya merasa seperti itu dulu, seperti ada perasaan mengemis, beli dong produk saya ini harganya 100-200 ribu. Jadinya masih ada sungkan. Itu marketing, bukan masalah mau atau tidak mau, tapi ada perasaan tidak nyaman. Nah ini yang harus pelan-pelan dirubah, bukan menjual tapi melayani. Tapi kan nggak mungkin kita melayani dengan uang, tapi kita melayani dengan sebagai pemberi informasi bahwa ini loh kamu bisa sembuh. Dulu kan susah jalan, saraf kejepit, siapa tahu Faras bisa menolong. Dari situ dulu kita mulai Bapak. Nanti kalau mulai bangun kepercayaan, mulai seperti Bu Yanti di komunitasnya, mulai ngumpul bareng bersama, ada 2 orang atau 3 orang yang sudah pakai minyak paras di komunitas pengajiannya, pada saat itu bisa menyebarkan ke komunitas yang lebih besar. Karena bertiga ada 10 orang miskin di komunitas itu, Bapak bisa tawarkan lagi. Ada program mungkin balur-balur, mungkin kalau kita cobain minyaknya, kita coba ini segala macam. Kalau mereka punya kemampuan, tawarkan yang lebih mahal. Kalau tidak punya kemampuan, tawarkan yang botol kecil-kecil ini yang 50 ribuan. Saya yakin Pak, setidak-tidaknya sakit kepala atau kesemutannya hilang. Itu pasti dirasakan oleh setiap orang yang pakai minyak kita. Setidak-tidaknya itu dirasakan. Itu yang harus dilakukan langkah awal. Kalau Bapak bisa menembus ini, titik ini titik kritis namanya. Karena kecil, sangat tipis antara menyampaikan informasi sama menjual itu. Ada perasaan nggak enak selalu melakukan itu. Ada perasaan nggak enak. Tapi kalau ini Bapak bisa membongkar dengan teorinya Bu Yanti tadi, dia pasti sungkan kan, saya dulu nggak pernah jualan, sekarang jualan, dulu alim nggak ngomong, sekarang kok cuap-cuap ngomong. Itu kan terjadi
kerisuhan di dalam hati, kegundahan itu yang muncul. Nah ini Bu Yanti menjembatani dengan bahasa berbagi, berusaha membagikan informasi. Siapa tahu kamu cocok, suami saya sembuh gitu. Kalau dia nggak beli ya niat baik kita kan niat baik, ingin menolong mereka supaya menjadi sehat kan begitu Pak. Bener nggak Pak Ahmad? Niat baik. Kalau niat baik kan bisa aja ditolak oleh orang. Bisa nggak? Bisa, kan nggak ada masalah kalau ditolak. Tapi kan niat kita baik, nolong. Dan kalau ini kita jual, kan kita beli, kita jual. Nggak mungkin kita ngasih dia gratis. Tapi kalau sampel satu, kita pakai dia untuk gosok. Kan satu dibuka itu kan namanya sampel. Seperti Ibu tadi bilang, Bu Yanti itu. Itu dilakukan. Kalau Bapak bisa menembus ini, saya bilang, dengan kegiatan harian, coba satu-satu dulu orang yang dekat, orang yang siapa satu-satuan. Bapak akan bisa seperti Bu Yanti untuk nembus limit berikutnya. Ngelatih mereka juga nanti seperti Bapak mau melakukan, ikutin seminar kesehatannya, nanti bisa tahu ikut mentoringnya, pelan-pelan itu akan bertumbuh. Gitu. Apalagi bisa membangun ekonomi kerakyatannya di komunitasnya Bapak. Ekonomi kerakyatan itu maksudnya, ya kan harus ada minimum ada penghasilan lah di musim pandemi seperti ini kan bisa menjadi usaha kita kan, itu yang bisa dibangun Pak. Nah, Oh ya, oke silakan Pak. terima kasih Bu Yanti. Emang Pak Pembindas itu emang di figur Pak Put juga udah ada itu teh. Terima kasih. Emang ketika Ibu keliling misalnya ke Majelis Taklim, ada enggak yang berasumsi bahwa Ibu ini pasti ngarahnya ke sini gitu, ke bisnis ini. Ada enggak yang berasumsi seperti gitu? Itu pasti ada yang seperti itu ya Pak ya. Tapi saya ini kata orang urat malu saya sudah putus ya. Jadi prinsip saya itu apapun yang saya lakukan itu adalah komitmen saya dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Jadi kalau kita takut dengan manusia itu kita nggak akan bisa bergerak Pak. Kita bergerak A pasti orang juga mencela, bergerak B orang juga mencela. Jadi saya tidak takut itu karena saya berprinsip yang penting Allah tahu niat saya. Oke. Ya, alhamdulillah ada masukan dari Ibu. Ya. Sekaligus apalagi dari Pak Putu. Ya. Sama Pak. Setidaknya prinsipnya gini, Bapak bisa melewati satu langkah kecil ini, akan banyak akan Bapak dapatkan. Benar-benar. Apanya ini loh, iya Pak. Ya, kalau Bapak bisa melewatin titik awal, kan saya dulu konsen menjaga Bu Yanti kan di titik awalnya Pak. Kalau nanti Bapak merasa malu jualan nanti ke depannya bisa malu-maluin Pak. Maksudnya malu-maluin benar-benar niatnya pengen terus jualan, prinsipnya gitu. Karena titik awalnya ini harus beres dulu. Karena Bu Yanti juga saya melihat di situ. Problem di awal itu titik awal. Tapi kalau sudah lewat ini, benar-benar bisa menyelesaikan banyak hal. Sampai banyak dan baliknya nanti banyak orang yang akan berterima kasih sama Bapak. Kebalik. Malah orang yang bisa mencari Bapak dan sebagainya. Tapi di sisi lain tetap aja ya, kok begini sih, nggak ada masalah. Dan itu bisa diselesaikan dengan diskusi kalau hal-hal seperti itu. Kan ekonomi tetap harus bergerak. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Yanti. Sami-sami. Ya. Terima kasih juga Pak Wayan. Ya, terima kasih semuanya. Silakan, terima kasih. Panitia bisa ditutup.